Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian masalah yang wajib diketahui oleh setiap orang beriman, anal qital baina ahlil haq wa baina ahlil batil sayakunu ila yaumil qiyamah. Bahwasanya perseteruan, peperangan antara orang-orang yang menegakkan kebenaran dengan kebatilan itu akan tegak sampai hari kiamat. Orang-orang yang menegakkan keimanan, orang-orang yang menegakkan tauhid, menegakkan dinul Islam, dengan mereka yang menegakkan bagian-bagian kekafiran, bagian-bagian kesyirikan, bagian-bagian maksiat akan terjadi sampai hari kiamat. Dan itu mewajibkan setiap mukmin, setiap muslim memiliki persiapan dan selalu memiliki kekuatan untuk menghadapi semua itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya asy-syaiton inna kaidasy syaitoni kana dha'ifa. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman mereka berperang di jalan Allah. Dan sesungguhnya orang-orang kafir mereka berperang di jalan tagut. Maka perangilah wali-wali syaitan. Sesungguhnya semua kekuasaan dan kekuatan dan rekayasa syaitan itu alangkah lemahnya. Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat yang lain menjelaskan, walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tatabi'a milatahum. Sesungguhnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara tidak akan pernah ridho kepada kalian sehingga kalian mengikuti agama mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain dalam surah Al-Baqarah, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Selamanya mereka tidak akan berhenti, selamanya mereka akan memerangi kalian sehingga kalian murtad dari agama kalian jika mereka itu adalah mampu. Kaum muslimin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan 3 peringatan yang ada dalam 3 ayat ini, maka hendaklah orang-orang yang beriman tidak boleh ghafil. Orang-orang yang beriman tidak boleh pernah lalai dan tidak boleh pernah terbuai dengan semua propaganda musuh-musuh Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kepada kita bahwasanya mereka selamanya akan memerangi kita. Baik memerangi kita secara fisik ataupun memerangi kita secara pemahaman, secara fikrah, secara akidah, agar kita ini tergelincir dari jalan yang hak. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memperingatkan dalam ayat yang lain,
Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Wa qala Allah ta'ala. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhi zuhrufal qawli gurura. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi, otomatis kita sebagai para pengikutnya, musuh dari orang-orang yang mujrim. Orang yang mujrim itu siapa? Dari mulai orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang kufur, orang-orang yang munafik, pelaku maksiat, pelaku bid'ah, maka semuanya itu adalah masuk pada orang yang mujrim, walaupun tingkatannya berbeda-beda. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, dan demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi musuh. Itu syaitan dari kelompok manusia, syaitan dari kelompok jin, yang satu dengan yang lainnya akan membisikkan berupa kesesatan, akan membuat propaganda lewat lisan, akan membuat propaganda lewat tulisan, yang menyebabkan sebagian orang beriman bisa tergelincir dari kebenaran. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat yang lain tentang bagaimana rekayasa syaitan dalam bentuk manusia dan syaitan dalam bentuk jin. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-A'raf, "Wa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim, tsumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Iblis laknatullah telah memproklamirkan diri di hadapan Allah, "Wahai Tuhanku, dengan sebab Engkau telah menjadikan aku sebagai hamba yang durhaka, sebagai hamba yang sesat, maka benar-benar aku akan menggelincirkan, akan menggoda orang-orang yang berada di jalan yang lurus. Aku akan datang dari depan, aku akan datang dari belakang, aku akan datang dari sebelah kanan, dan aku akan datang dari sebelah kiri. Sehingga hanya sedikit orang yang bersyukur kepada Allah, hanya sedikit orang yang beriman kepada Allah, dan orang yang istiqomah dalam perintah-perintah Allah, istiqomah dalam menjauhi larangan-larangan Allah menjadi sedikit." Syaitan akan datang dari 4 arah. Yang Abdullah bin Abbas menjelaskan tentang ayat ini, yang dimaksud syaitan datang dari depan, yaitu apa? Usyakkiku an amri akhiratihim. Kata iblis, aku akan meragukan tentang urusan akhirat mereka. Aku akan datang dari belakang, uzayyinu an amri dunyahum. Aku akan menghiasi tentang dunia, sehingga timbul dalam diri kita penyakit yang sangat dahsyat, penyakit yang sangat membahayakan. Itu penyakit wahan, hubud dunia wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut akan mati. Aku akan datang dari sebelah kanan, yaitu apa? Usyabbihu an amri dinihim. Aku akan membuat ragu tentang agama mereka, akan membuat propaganda, akan memunculkan pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang bisa menggelincirkan banyak orang beriman. Dan aku akan datang dari sebelah kiri, kata iblis. Apa kata Abdullah bin Abbas? Uzayyinu an amril ma'asi. Aku akan menghiasi tentang maksiat, sehingga untuk sebagian orang beriman terbuai dengan keindahan-keindahan maksiat. Itu syaitan laknatullah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, itu dalam surah Al-Isra, wastabjiz man istata'a minhum bisautika wa ajlib alaihim bi khailika wa rajulika wa syarikum fil amwali wal aulad wa idhum wa ma ya'idumu syaitanu illa ghurura. Allah menjelaskan dalam ayat ini, seret, sesatkan mereka dengan apa? Dengan suaramu. Yaitu berupa propaganda, pemahaman-pemahaman yang menyimpang, pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang akan dikemas dalam bentuk dakwah mereka. Tapi ingat, mereka juga akan mengerahkan pasukan pejalan kaki. Mereka akan menggunakan pasukan-pasukan berkuda, kekuatan berupa militer, kekuatan berupa tentara, yang mereka akan kerahkan untuk membunuh orang-orang yang beriman. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Ayat-ayat yang tadi memberikan satu peringatan bahwa musuh-musuh Islam, ahlul batil, itu senantiasa akan melakukan propaganda. Mereka akan melakukan perencanaan-perencanaan bagaimana mematikan kebenaran ini, bagaimana menghalangi kebenaran ini. Itu selalu mereka buat. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, memerintahkan kepada seluruh umat Islam untuk bersiap siaga, memiliki kekuatan iman, kekuatan ilmu, kekuatan dari sisi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menangkal semua rekayasa mereka. Sehingga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika begitu dahsyatnya rekayasa musuh. Apa kata beliau? Badiru bil a'mal fitanan kakit atil lailil mudlima. Yusbihu rajulun mu'mina wa yumsi kafira. Wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Yabi'u ahadukum dinahu bi'aradi minad dunya. Bersegeralah kalian kepada amal. Jadi orang mukmin itu harus senantiasa bersiaga. Memiliki tameng, memiliki perisai untuk menjaga keimanannya, untuk menjaga ketakwaannya, untuk menjaga tauhidnya. Bahkan kita sebagai bangsa Indonesia adalah mempertahankan jengkalan tanah ini. Dari semua rekayasa musuh, dari semua rekayasa musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, itu diperingatkan. Sampai dalam hadis ini baginda Nabi mengatakan badiru bil a'mal fitanan kakit atil lail mudlima. Bersegeralah kalian kepada amal. Jangan kita menangguhkan amal kita. Jangan kita menangguhkan semua kesempatan kita untuk belajar, untuk thalabul ilmi, untuk beramal, untuk bersedekah dan semua kebaikan sebelum muncul fitnah bagaikan potongan malam gelap gulita yang dimungkinkan seseorang paginya masih beriman, sorenya telah kafir. Sorenya masih beriman, paginya telah kafir. Salah seorang di antara kita menjual agamanya dengan kehinaan dunia ini. Walaupun makna kafir dalam hadis yang tadi tidak berarti semuanya harus murtad. Tapi yang dimaksud mungkin di antara kita paginya masih ahlu taat, tidak terjerumus kepada dosa besar, tetapi begitu dahsyatnya kemaksiatan yang ada di sekitar kita, di antara kita sorenya terjerumus kepada maksiat. Mungkin kita di pagi harinya masih ahlu sunnah, jauh dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang, jauh dari pemahaman-pemahaman yang dikatakan menyimpang, pemahaman khawarij, pemahaman murji'ah dan yang lainnya. Tapi dengan dahsyatnya fitnah hari ini, di mana semua berita itu berada di sekitar kita hari ini, ya. Maka Nabi SAW mengatakan mungkin orang itu paginya seolah-olah sunni, sorenya telah menjadi ahli bidah. Dan yang sangat lebih membahayakan dari apa yang dijelaskan dalam hadis-hadis dan ayat tadi, menunjukkan yang paling berbahaya ketika orang mukmin tidak siap siaga, ketika orang mukmin tidak punya tameng, ketika orang mukmin tidak punya perisai tentang akidahnya, tentang ibadahnya, tentang akhlaknya. Naudzubillahi min dzalik. Mungkin saja seseorang paginya masih beriman, sorenya betul-betul dia telah murtad. Mungkin saja di antara kita sorenya masih beriman, paginya naudzubillahi min dzalik, dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia lalai di saat dahsyatnya fitnah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari semua keburukan. Barakallahu li wa lakum. Istaghfiru innallaha kana ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Apa yang terjadi di Palestina itu adalah bagian satu fakta
yang mengingatkan orang-orang beriman seluruh penjuru dunia bahwa propaganda perdamaian yang disebutkan oleh orang-orang kafir itu propaganda lisan. Propaganda yang mereka hanya bagaimana mematikan orang beriman untuk memiliki daya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi antum semua hari ini, para jamaah semua hari ini diingatkan dengan kejadian itu agar kita mengetahui apa yang diberitakan Allah di dalam Al-Quran. Apa yang diberitakan oleh Nabi SAW di dalam sunnah. Maka oleh sebab itu kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita adalah jadi orang-orang yang tidak boleh lalai. Jadi orang-orang yang senantiasa bersiaga dalam setiap saat. Nabi SAW tidak akan mengeluarkan hadis yang bunyinya qatilul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Nabi SAW tidak akan mengeluarkan hadis ini kalau peperangan itu udah berhenti, kalau pertikaian itu udah berhenti. Nabi SAW menyebutkan hadis ini selamanya. Perangilah orang-orang musyrik dengan harta kalian. Berarti seorang muslim semuanya dihitop, dituntut untuk mengimpakkan sebagian hartanya untuk berjihad di jalan Allah. Perangilah dengan lisan-lisan kalian, dengan hujah, dengan argumentasi, dengan membantah, dengan menyampaikan ilmu. Hujah Al-Quran, hujah hadis-hadis Nabi SAW yang ini dianugerahkan kepada orang-orang berilmu. Dan kita diperintahkan untuk berkolaborasi semuanya. Sampai Nabi SAW mengakhiri apa? Wa anfusikum, dan oleh jiwa-jiwa kalian. Nabi SAW tidak akan menyampaikan hadis yang bunyinya man jahaja gozian faqad goza. Siapa di antara kalian yang mempersiapkan perlengkapan perang bagi orang-orang yang berperang, maka kamu seperti orang yang berperang. Yang menunjukkan satu ketika kita tidak diberikan fisik untuk bisa berperang, tapi kita memiliki harta, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup dari hadis ini, dalam arti pembicaraan dalam Jumat ini. Kenapa Nabi SAW mengatakan inna minan nas mafatihal khair maghaliqal syarr wa inna minan nasi mafatihal syarri maghaliqal khairi fatuba liman ja'alallahu mafatihal khair ala yadayhi wa wailun liman ja'alallahu mafatihas syarri ala yadayhi. Baginda Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Anas bin Malik ini, manusia dibagi dua. Ada orang-orang yang menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan, penutup pintu-pintu kejelekan. Dan di antara manusia ada yang dijadikan sebagai pembuka pintu-pintu kejelekan, penutup pintu-pintu kebaikan. Lalu Nabi SAW bersabda di ujungnya, maka berbahagialah bagi orang yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pembuka pintu kebaikan, penutup pintu kejelekan. Dan celaka bagi setiap orang yang dijadikan Allah sebagai pembuka pintu keburukan dan dia menjadi penutup pintu kebaikan. Menunjukkan kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah orang mukmin menjadi bagian dari pembuka pintu-pintu kebaikan dan kita mesti jadi penutup pintu-pintu kejelekan. Demikianlah khutbah yang saya bisa sampaikan di kesempatan yang mulia ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ansur muslimina fi Palestin. Allahumma ansur muslimina fi Palestin. Waj'alhum quwwata wa nusrata wal izzata. Allahumma alaika bil yahud. Allahumma alaika bil yahud wa man ta'awana ma'ahum wa man salaha ma'ahum. Allahumma zikhu kulla mumazzaq.
Allahumma mazikhu kulla mumazak. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.